Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Mr. Aguska. Kali ini kita akan membahas tentang matematika, yaitu terkait dengan FKPK dan FPB atau bahasa Inggrisnya LCM, Least Common Multiple untuk KPK, and GCD, Greatest Common Divisor untuk FPB. Oke, langsung saja kita pelajari cara mencari KPK dan FPB. Dan di video ini Mister akan memberikan 3 cara untuk menemukan KPK dan FPB. Pertama ada cara penguraian. Contoh ya, kita akan mencari KPK dan FPB dari 15, 20 dan 30. Penguraian di sini adalah penguraian masing-masing bilangan. Nah, pertama kita fokus ke KPK dulu. Dari bahasanya KPK awalnya kelipatan ya, udah pasti kita akan menguraikan kelipatannya. Bisa lihat 15, 30, 45, 60 ya. Lanjut 20, 40, 60 dan 30, 30, 60, 90. Tahu ya caranya ya, apa itu kelipatan kalian sudah tahu ya. Nah, kalau untuk menentukan KPK dari suatu penguraian, kita ambil yang sama dan yang paling kecil ya. Kenapa yang paling kecil? Karena kalau kita berbicara kelipatan, dia akan terus-menerus tak terhingga. Nah, jadi yang kita ambil yang paling pertama sama, yaitu 60. Mudah ya. Sekarang kita ke FPB. Penguraiannya adalah penguraian faktor, sesuai namanya faktor ya. Jadi ini kita faktorkan semua bilangan ini, dan kalau kalian belum tahu cara memfaktorkan, kalian bisa lihat di video Mister sebelumnya. Nanti linknya Mister kasih di bawah video ini. Oke. Nah, kita lihat faktor 15 atau yang bisa dibagi 15 bisa dibagi suatu angka dan menghasilkan angka yang utuh adalah 1. 15 bagi 3 bisa 5, 15. Nah, selanjutnya 20. Faktornya adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20 ya. Harus sampai habis ya, sesuai dengan bilangannya. 30. Nah, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Ini harusnya sama dengan ya, lupa. Oke, sesuai namanya faktor persekutuan terbesar. Nah, ini kan sudah habis sampai ujung. Kita cari yang paling sama tapi yang paling besar. Kalau satu sudah jelas sama tapi tidak mungkin ya. Nah, kenapa tidak mungkin? Karena ada angka yang lebih besar yang sama. Jadi kita ambil yang 5. Semuanya ada di bilangan 15, 20 dan 30. Jadi FPB-nya adalah 5. Oke. Kita lanjut ke cara kedua, yaitu cara pohon faktor atau faktorisasi prima. Nah, seperti kalian lihat, kalau kita pakai cara penguraian ini sebenarnya mudah juga. Tapi kalau untuk bilangannya yang semakin besar, di atas 50 misalkan ya, kalau untuk mengurai ini pasti akan sangat melelahkan ya, sangat lama. Apalagi kalau yang dicari adalah FKPK dan FPB angkanya sampai ratusan, akan sangat repot sekali kalau pakai cara ini. Nah, kita pakai cara yang ini supaya lebih mudah. Nah, syaratnya adalah kalian harus mengetahui apa itu bilangan prima. Bilangan prima juga ada di video sebelumnya, linknya ada di bawah ini ya. Nanti bisa kalian pelajari kalau kalian belum mengerti atau lupa ya. Oke, lanjut saja. Pertama kita ke 15 ya. 15 akan kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima terkecil adalah 2. Apakah 15 bagi 2 bisa? Tidak, karena tidak bisa kita naik satu level, jadi 3. 15 dibagi 3, 5. Apakah sampai sini sudah selesai? Sudah. Karena kalau diuraikan lagi 5 tidak bisa, kecuali 5 bagi 5 1, dan 1 bukan bilangan prima, tidak kita pakai ya. Lanjut 20. Nah, kita bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena dia bilangan prima terkecil dan bisa dibagi ya. 20 bagi 2 bisa, hasilnya 10. Apakah 10 masih bisa dibagi 2? Bisa. Kita pakai lagi 2, tulis 5. Lanjut 30. 30 bagi 2 bisa ya? Bisa, jadi harus kita pakai. Misalnya 30 bagi 3 kan bisa kita tulis. Nah, tetap harus kita berurutan dari angka prima yang terkecil selama angka itu bisa dibagi ya, tidak boleh langsung loncat. 30 bagi 2, 15. 15 bagi 2 bisa nggak? Tidak. Udah, kita naik satu angka prima selanjutnya itu 3. 15 bagi 3 bisa? Bisa. Tulis 3-nya, 15 bagi 3, 5. Selesai. Nah, kita tulis faktorisasi primanya. 15 dapatlah 3 kali 5 20. Kita dapat 2 pangkat 2 kali 5 ya. Ini 2-nya ada 2 terus kali 5. Next 30 ada 2 kali 3 kali 5
Ya. Nah, kita perhatikan untuk mencari KPK, masukkan semua angka. Ya, jika ada angka yang sama, maka pilih yang pangkatnya terbesar. Nah, gimana maksudnya? Masukkan semua angka. Nah, jadi semua angka di sini adalah semua angka yang ada di bilangan 15, 20 dan 30 kita masukkan ya. Kalau ada yang angka sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Contoh, di sini ada 3. Ada 3 juga ya. Nah, di sini ada 2 pangkat 2, ada pangkat 2 juga. Nah, nih, dan kita perhatikan angka 5 ada di semuanya ya. Semua kita masukkan. Pertama dari yang paling kecil. Nah, paling kecil 2. 2-nya ada 2 ya, ada kembar. Nah, pangkatnya yang paling besar kita yang masukkan. Jadi 2 pangkat 2. Kali 3, dia sesama pangkat 1 ya. Tulis 1. Tulis 3 dan 5. Nah, dia karena sama semua pangkatnya, kita pilih salah satu, tulis 5. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, yaitu 4 kali 3 kali 5 adalah 60. Sama dengan cara penguraian. Lanjut, kita sekarang akan mencari FPB ya, kita balik. Untuk mencari FPB hanya memasukkan angka yang sama di semua bilangan, pilih yang pangkatnya terkecil. Seperti kita lihat tadi. Ya, kita lihat faktorisasinya. Sorry. Nah, ini dia. Nah, yang bilangannya ada di semua bilangan yang akan dicari KPK FPB-nya adalah 5. Ada di 15, ada di 20, ada di 30. Sedangkan 3 salah satu tidak ada, 2 salah satu tidak ada angka 2-nya. Jadi yang semuanya ada. Nah, kebetulan dia pangkatnya sama ya, kita pilih salah satu. Ingat, kalau ada yang pangkatnya berbeda, tetap pilih yang paling besar ya, karena ini KPK ya, diingat saja ya. Jadi kebalikan, walaupun kelipatan persekutuan terkecil, dia kalau untuk pangkat dia pilih yang paling besar. Karena ini sama, kita pilih 1. Dan KPK-nya adalah FPB-nya adalah 5 ya. Coba kalian perhatikan sebelumnya, yang di cara penguraian FPB-nya juga 5. Oke. Cara ketiga, ada cara tabel atau petak sawah. Sama, di cara ini juga mengandalkan bilangan prima ya. Soalnya masih sama, carilah KPK dan FPB dari 15, 20 dan 30. Pertama-tama kalian buat garis dulu ya, lurus, lalu garis melintang. Kalian tulis angka 15, 20 dan 30. Kita mulai dari angka prima terkecil ya. Salah satu bilangan yang 3 ini, apakah ada yang bisa bagi 2? Ada. Kalau salah satu bisa dibagi 2, kita pakai 2 ya, walaupun salah satu angka tidak bisa. 15 bagi 2 tidak bisa ya, tetap tulis 15. 20 bagi 2 bisa 10, 30 bagi 2 bisa 15. Lanjut, dari bilangan yang ini, apakah ada yang masih bisa dibagi 2? Jadi kita tidak bisa langsung pindah angka prima ke yang lebih besar ya, harus teliti, harus berurutan. Bisa, 10 masih bisa bagi 2, walaupun 15 tidak bisa bagi 2, tetap tulis 2. 15 bagi 2 tidak bisa, tulis 15. 10 bagi 2 bisa, tulis 5. 15 bagi 2 tidak bisa, tetap tulis 15. Mudah ya. Selanjutnya di angka barisannya, apakah ada yang masih bisa bagi 2 salah satu? Tidak ada ya. Kita naik angka prima 1 level, bilangan prima 1 level, setelah 2 adalah 3. Apakah ada yang bisa dibagi 3? Ada, kita tulis 3. 15 bagi 3 5. 5 bagi 3 tidak bisa, tulis 5, tetap 5. 15 bagi 3 5. Ingat ya, kalau tidak bisa dibagi tetap tulis bilangan yang sama seperti di atas. Lanjut, dari 3 baris ini apakah ada yang masih bisa dibagi 3? Tidak ada ya. Setelah angka, nah kita naik angka primanya setelah 3 adalah 5. Apakah bisa bagi 5? Bisa. Kita tulis 5 di sini. Nah, semua bisa ya, menghasilkan 1. 5 bagi 5 1. Oke. Nah, kalau semua bilangannya sudah 1 semua, berarti cara pencarian di tabel ini sudah selesai. Nah, tinggal kita tentukan KPK dan FPB-nya. Untuk mencari KPK, kalikan semua angka paling kiri di luar tabel yang ini. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Artinya 2 pangkat 2, karena 2-nya 2 ya, kali 3 kali 5, 60. Nah, sama bukan dengan cara yang pohon faktor? Nah, kalau caranya benar, jawabannya pasti sama, walaupun metodenya berbeda-beda ya, yang penting cara menghitungnya tepat. Selanjutnya, untuk mencari FPB, pilih angka yang paling kiri di luar tabel yang dapat dibagi semuanya. Kita lihat, 15 bagi 2 tidak bisa ya,
tetap 16. Nah, salah satu angka tidak bisa dibagi yang sebelah kiri, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk FPB. Lanjut ke bawahnya, 15 bagi 2 tetap 15 nggak bisa. 15 bagi 3 bisa 5. 5 bagi 3 tidak bisa, tetap jadi tetap 5. Nah, salah satu angka tidak bisa dibagi, ya tidak ada hasilnya yang bulat, dia bukan termasuk FPB. Nah, kita lihat yang paling terakhir 5, paling bawah. 5 bagi 5 bisa, 5 bagi 5 bisa, 5 bagi 5 bisa. Nah, semua angka yang di sini bisa dibagi oleh ini. Berarti FPB-nya adalah 5. Oke. Nah, sama kan? Sama dengan yang sama dengan yang pohon faktor dan sama dengan yang penguraian. Oke. Ingat, kalau angkanya kecil kalian bisa pakai penguraian. Tapi kalau angkanya besar bisa pakai pohon faktor atau cara tabel. Yang penting kalian bisa. Terus intinya yang kalian lebih sukai, ya yang penting cara menghitungnya tepat, pasti jawaban yang tepat. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum.